minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Irhamna ya jal jalali wal ikram. Dalam kesempatan sekarang ini, buat netizen follower yang belum tidur, mudah-mudahan bisa menyaksikan dalam konteks kita mempelajari atau mengkaji Al-Quran, tentu dengan tetap pendekatannya Osjubdil. Kita mulai, coba tolong dibaca surat Az-Zukhruf ayatnya 22 sampai 32 aja, 10 ayat dulu. Silakan. Bahkan mereka berkata, sesungguhnya kami mendapati nenek moyang kami menganut suatu agama, dan kami mendapat petunjuk untuk mengikuti jejak mereka. Jadi poinnya, agama atau tata nilai dari penjelasan Allah Subhanahu wa taala 15 abad yang lalu itu mereka bersumber dari nenek moyang. Jadi muatannya tradisi, muatannya ikut-ikutan yang tidak punya dasar pengetahuan, karena mereka hanya mengikuti jejak dari nenek moyangnya. Itu statementnya. Kemudian yang 2-3-nya apa? Dan demikian juga ketika kami mengutus seorang pemberi peringatan sebelum engkau Muhammad dalam suatu negeri, orang-orang yang hidup mewah di negeri itu selalu berkata, sesungguhnya kami mendapati nenek moyang kami menganut suatu agama, dan sesungguhnya kami sekadar pengikut jejak-jejak mereka. Jadi mereka jujur sekedar ya, sebagai pengikut dari nenek moyang. Jadi orang tua, ayah, ibu kita, kakek nenek dan seterusnya. Nah, ini turunan-turunan seperti ini gambaran satu feodalisme yang mempunyai satu pandangan-pandangan tata nilainya untuk menjawab kehidupan. Tapi itu semuanya bersifat tradisional dan mengikuti perjalanan sejarahnya yang mereka lalui. Tapi yang menarik di sini, ini yang disebut dengan konservatif. Ini konservatif sangat terlihat jelas dari pemaparan yang Allah sampaikan dari 2 ayat itu. Ya. Ayat ketiganya apa? Atau 24 ya. Rasul itu berkata, apakah kamu akan mengikutinya juga, sekalipun aku membawa untukmu agama yang lebih baik daripada apa yang kamu peroleh dari agama yang dianut nenek moyangmu? Mereka menjawab, sesungguhnya kami mengingkari agama yang kamu diperintahkan untuk menyampaikannya. Jadi Nabi Muhammad menyatakan, bila aku membawa agama yang benar, yang berasal dari Allah dengan bukti Al-Quran, mereka tetap menjawab, kami akan mengingkari. Coba ulangi kata mengingkarinya supaya tegas di situ. Jadi sebenar apapun Al-Quran, dalam konteks pemahaman konservatif, feodalisme, benar sekalipun Quran pasti ditolak. Begitu. Coba bacakan. Mereka menjawab, sesungguhnya kami mengingkari agama yang kamu diperintahkan untuk menyampaikannya. Jadi mereka mengingkari
apa yang menjadi yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW. Itu kondisi objektif, sehingga betapa benarnya Al-Quran ini dalam dimensi hari ini. Kita menjelaskan bagaimana membawa orang ke jalan takwa, tapi banyak sekali yang menentangnya karena mereka mengikuti jejak nenek moyang, gitu loh. Kemudian 25-nya, lalu kami binasakan mereka, maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan kebenaran. Perlu digarisbawahi, sejarah terus berulang. Mereka dibinasakan oleh Allah lewat periodisasi dari generasi-generasi. Jadi orang-orang yang seperti itu endingnya dibinasakan. Ya, maka dalam konteks sekarang misalnya mau dijadikan HIP ini pembinaan, ya, pembinasaan sebenarnya, dibinasakan ide-ide besar yang ada di Pancasila sebagai nilai-nilai tauhid, ya, tetap ditolak. Kita lihat siapa partai yang tetap gigih menolak, ya. Sehingga secara hukum tata negara kita nanti bisa persoalkan secara pemahaman hukum, apabila ada partai yang tetap gigih memenggal Pancasila, ya, sehingga menjadi Ekasila saja dengan alasan yang dibuat-buat mengikuti nenek moyang. Apa nenek moyangnya? Soekarno. Kan Soekarno mencanangkannya Pancasila yang 1 Juni, ya, 45. Tapi yang mereka lupa sebenarnya Soekarno itu sudah legowo. Apa buktinya legowo? Dia ikut nanda tangan Piagam Jakarta. Ya. Tapi ketidakjujuran berikutnya adalah 18 Agustus 45, setelah dinyatakan kemerdekaan 17 Agustusnya dia mengadakan rapat. Kiai-kiai yang punya pandangan ketuhanan dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya itu nggak diundang. Wahid Hasyim nggak diundang, ya. Kahar Muzakkar nggak diundang, Haji Agus Salim nggak diundang, ya. Nah, dilalahnya 18 Agustus itu ada Ki Bagus Hadikusumo dalam rapat itu. Maka terjadilah perubahan dari dicoretnya 7 kata berganti menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Sampai hari ini berlaku. Dan juga perlu diketahui sebagai satu ilmu hukum bahwa Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 pernah tidak berlaku. Pernah. Kurang lebih 10 tahun. 1949 sampai 1959 yang berlaku Undang-Undang Dasar sementara tahun 50. Sebelumnya ada RIS juga setahun saja, tapi kemudian Undang-Undang Dasar sementara tahun 50. Makna dalam konteks tata negaranya apa? Kemarin ada yang mengatakan kalau Pancasila diganggu, Pancasila diutak-atik, bubar negara ini. Nyatanya pernah tidak berlaku 10 tahun. Ya, nggak bubar Indonesia. Jadi janganlah kita bodoh-bodohi rakyat, ya. Karena ngikuti nenek moyang tadi itu yang nggak benar nenek moyangnya itu. Jadi kita dalam perspektif hari ini harus mampu secara intelektual, tentunya osjubedil, objektif, sistematis, toleran, jujur, benar, dan adil, menggugat minimal pemahaman yang konservatif ini, yang feodal ini, yang hanya tunduk patuh kepada nenek moyang, yang sesungguhnya tidak benar gitu loh. Ya. Karena
kesadaran kalau kaitannya dengan Bung Karno apapun orang mengatakan saya hormat karena beliau memberlakukan kembali Undang-Undang Dasar 45 dengan dekret Presiden 5 Juli 1959 itu dengan dijiwai semangat Piagam Jakarta. Dan semua orang tahu Piagam Jakarta itu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Nah, ini poin penting, ini legasi namanya. Kalau kalian mau ikutin nenek moyang, ini yang bener tuh yang ini. Jangan ngotot yang 1 Juni dong. Jangan, itu enggak intelektual. Itu nanti kena Quran yang dimaksud. Mereka itu keras kepala yang tidak punya ilmu. Coba dilanjutkan lagi. Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada ayahnya dan kaumnya, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kamu sembah. Nah, jadi mengacu kepada soko guru ya, dari tauhid itu namanya Ibrahim. Ibrahim menyatakan kepada nenek moyangnya, minimal lewat bapaknya itu, aku berlepas diri bila kamu atau bila engkau ya, hormat kepada orang tua itu tidak mau bertauhid kepada Allah. Aku nggak tanggung jawab, aku nggak ikut-ikutan lah bahasa sekarangnya. Nah, terus selanjutnya. Halo. Kecuali kamu menyembah Allah yang menciptakanku, karena sungguh Dia akan memberi petunjuk kepadaku. Ya, jadi jelas Ibrahim mengatakan kecuali menyembah Allah, karena Allah akan memberikan petunjuk. Di mana ya Al-Quran ini petunjuk Allah. Al-Quran sudah jelas. Selanjutnya. Dan Ibrahim menjadikan kalimat tauhid itu kalimat yang kekal pada keturunannya agar mereka kembali kepada kalimat tauhid itu. Nah, ini penting sekali informasi. Surat Az-Zukhruf ayat berapa tuh tadi? Yang tauhid itu kekal. 28. Ayat 28. Tolong digarisbawahi surat Az-Zukhruf ayat 28 bahwa tauhid itu kekal. Itu statement Allah melalui Ibrahim. Dan terbukti sampai hari ini. Sudah 15 abad yang lalu. Siapa yang bisa bantah ayat itu? Teori kebenaran, the correspondence of truth. Itu arti kebenaran ialah persesuaian antara pernyataan dan kenyataan. Itu pasti benar. Nggak ada yang bisa bantah itu. The correspondent itu. Kesesuaian. Ya, pernyataan dan kenyataan. Ibrahim menyatakan nilai-nilai tauhidlah yang abadi. Nilai tauhidlah yang kekal. Nah, kalau representasinya itu adalah 1945, sila pertama Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kan sampai hari ini masih segar bugar. Tapi mau diutak-atik ya oleh PDIP ya, dalam perspektif yang kita lihat secara objektif. ADART-nya pasal 5 ayat 1, pasal 6 ABCD, pasal 10 E atau D-nya itu yang mengacu Pancasilanya 1 Juni. Kemudian jadi visi misi untuk memeras dari Pancasila menjadi Trisila dan kemudian menjadi Ekasila. Kemudian diwujudkan dalam rancangan undang-undang. Nah, ini 3 bahan dasar ini bisa menjadi alat bukti terpenuhinya delik material dan formil. Dan tidak perlu dilaporkan sesungguhnya. Tapi sampai detik ini saya tidak melihat inisiatif kepolisian untuk memeriksa, ya, karena ini
adalah makar terhadap ideologi Pancasila, ya. Minimal kalau nggak ngerti makar tuh memenggal, memotong, ya, dari 5 sila jadi satu, gotong royong. Itu kan udah mengubah namanya. Dan itu bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 27 tahun 1999. Saya ingat betul, lihat betul penandatangan undang-undang itu Presiden B.J. Habibie, ya. Jelas sekali itu. Dan itu secara pasal-pasalnya dari 107 yang ada di KUHP diperbaharui dalam bentuk Undang-Undang Nomor 27 itu, ya, yang bisa kita lihat ABCD-nya, ya. Ada yang 20 tahun sanksinya, ada yang 15 tahun, ada yang 12 tahun, bergantung jenis pelanggarannya, ya. Maka bisa dijungtokan juga Undang-Undang Nomor 1 tahun 46 pasal 14-15, ya, berita bohongnya. Jadi seolah-olah yang benar itu 1 Juni 45. Oh, kena ini Undang-Undang Nomor 1 tahun 46 pasal 14-15, lihat itu 10 tahun. Jadi kalau diakumulasi ada yang 20 tahun ditambah 10 tahun 30 tahun ini. Menurut ketentuan pidana yang ancaman pasalnya paling sedikit 5 tahun, itu mesti ditangkap. Nah, tapi tidak ada yang menangkapnya. Padahal ini udah jelas delik material formilnya terpenuhi, ya. Bandingannya diri saya, bukan saya, kan saya ngalami, ya. Delik buat saya apa? Tuduhannya makar. Apa yang dikategorikan makar? People power. Padahal 2014 people power itu justru Jokowi yang pertama mengungkapkan dalam bentuk buku, ada buku, walaupun bukan Jokowi yang bikin buku. Tapi gerakan 2014 itulah dinamakan dengan people power, ya. Kok tidak apa-apa, kok saya langsung ditangkap. Itu kan satu kondisi diskriminatif yang amat sangat jelas, bertentangan dengan pasal 27 ayat 1 UUD 45, bahwa setiap warga negara berkesamaan kedudukannya dalam pemerintahan dan hukum tanpa kecuali. Nah, kenapa kok sekarang mereka jadi kecuali? Jelas-jelas delik material formil yang terpenuhi, ya. Malah yang mau diperiksa bakar bendera, padahal nggak ada nilainya itu, ya. Dari segi ilmu hukum pidana mana pasalnya, nggak ketemu. Kalau bendera negara benar ada karena lambang negara, ya. Kalau konteksnya merusak barang orang lain, emangnya bendera waktu yang dibakar punya PDI kan, bukan punya orang yang bawa itu yang membakar. Jadi nggak masuk unsurnya, ya, dalam konteks debat ilmu hukum. Maka oleh karena itu secara objektif, ya, sistematis dan toleran, mestinya pihak kepolisian dengan cermat seperti ini bergerak begitu. Karena ini membahayakan sekali buat negara. Tetap bersikeras karena ini justifikasinya pembenaran dalam pengertian secara Quran tak terbantahkan. Quran kan nggak ada kesalahan sedikit pun. Wahyunya Allah, mana salahnya di mana, tunjukkan mana. Persesuaian antara pernyataan dan kenyataan Quran, pernyataan begitu, kenyataannya gimana? Ya iya, ya. Yang terakhir pernyataan Ibrahim bahwa nilai-nilai tauhid itulah yang kekal dan menurut keturunan-turunannya. Nah, keturunannya Nabi Ibrahim pertama punya anak namanya Ismail, udah lama dinanti-nantikan, ya, tetapi tidak kunjung tiba punya anak. Tapi akhirnya punya anak namanya Ismail. 13 tahun Ismail tumbuh berkembang,
baru lahir namanya Ishak dari ibu yang berbeda. Nah, turunan Ishak sampai kepada Nabi Yusuf, ya, sebelumnya Zakaria, ya, kemudian Nabi Musa, Nabi Isa sampai ke situ, ya, dari kaum Bani Israel ini lebih banyak dari kaum Yahudi Bani Israel. Kemudian Ismail cicit-cicitnya itu sampai kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Ismail sampai keturunannya Muhammad, Ishak sampai keturunannya Nabi Isa. Jadi Nabi Isa dan Nabi Muhammad ini sepupuan, satu kakek uyut namanya Ibrahim. Nah itu kan Quran yang ngomong. Ya, terus fakta sejarahnya gimana? Begitu, tidak ada pertentangan. Ya, mana pertentangannya? Memang semuanya keturunannya Ibrahim. Nah, jadi kita mau bantah apa Al-Quran ini? Namun, nah ini baca ayat 29-nya, 29 30 apa? 29 ya, 29 dan 30-nya. Bahkan aku telah memberikan kenikmatan hidup kepada mereka dan nenek moyang mereka sampai kebenaran Al-Quran datang kepada mereka bersama seorang Rasul yang memberi penjelasan. Tetapi ketika kebenaran Al-Quran itu datang kepada mereka, mereka berkata, ini adalah sihir dan sesungguhnya kami mengingkarinya. Nah, jadi walaupun sudah diterangkan kebenaran Al-Quran, mereka tetap menolak, bahkan menuduh Quran itu sihir. Nah, tukang sihir hari ini adalah para intelektual, profesor doktor, ya, yang menggadaikan, menjual ilmunya, idealismenya, terkuras, tercopot, tercerabut dari cara berpikir osjubedilnya itu, sehingga walaupun tidak benar diputar jadi benar. Sebaliknya yang benar seperti Al-Quran disalah-salahin, bahkan dibuat perpu untuk dilarang. Apa? Khilafah dilarang. Khilafah itu kan ajaran Islam, ya. Dan yang terbaru oleh saudara Hasto untuk disamakan dengan paham komunis dan radikal, itu udah menista Al-Quran itu. Kan ajaran Islam itu. Kok disamakan dengan komunis? Gimana cara berpikirnya ini? Kena itu pasal 156A KUHP. Ya. Mestinya kan harusnya diperiksa. Ya. Nanti itulah tidak bermaksud menggiring opini, mestinya dengan hormat, ya, pihak kepolisian segera bertindak, ya, jangan sampai terjadi kisruh, kerusuhan, bunuh-bunuhan, ya, yang sudah terbukti dalam sejarah, karena mereka ini paling khianat, ingkar janji, ya, ingkar janji. Orang-orang kayak begini tidak mematuhi janji, selalu berjanji, selalu dikhianati. Inilah seburuk-buruknya makhluk. Coba buka surat 8, ya. Surat 8 ayatnya 55-56, ya. Jadi orang yang paling buruk, atau bukan disebutnya orang, disebut makhluk yang paling buruk dalam pandangan Allah adalah, tolong dibaca, jangan kata Egy Sujana, tapi kata Quran. Sesungguhnya makhluk bergerak yang bernyawa yang paling buruk dalam pandangan Allah ialah orang-orang kafir, karena mereka tidak beriman. Nah, mereka tidak beriman, seperti tadi ikuti nenek moyang saja. Kafir mereka itu. Itu makhluk yang paling buruk. Biar punya otak, biar pakai dasi, biar mereka pakai mobil yang mentereng, tapi buruk mereka itu dalam pandangan Allah. Menjijikkan. Kalau buruk itu kan menjijikkan.
Kebun binatang apa yang paling buruk? Ada monyet, ada anjing, ada babi, ada ular, ada biawak, ada macam-macam. Ya. Mereka masih lebih mulia daripada orang kafir yang tidak beriman ini. Buruk mereka itu. Bagaimana kelakuan buruknya itu? Ya, ayat 56-nya coba. Yaitu orang-orang yang terikat perjanjian dengan kamu. Kemudian setiap kali berjanji, mereka mengkhianati janjinya, sedang mereka tidak takut kepada Allah. Nah, mereka tidak takut kepada Allah. Mereka selalu mengkhianati janji. Siapa yang begitu dalam konteks Indonesia? Siapa? PKI. Siapa yang membantah logika Al-Quran ini dengan perspektif sejarah? Kan PKI yang mengkhianati. Ya, ngaku-ngaku Pancasila disikat. Ya, tahun 48, tahun 65, jutaan orang mati untuk itu. Ya, juga pernah kejadian tahun 94, ya, kasus Tanjung Priok dan beberapa tempat lagi di Lampung, ya, di Bima, di Poso, di Ambon, ya, kejadian-kejadian yang mengerikan, yang menimbulkan korban. Sampai hari ini mau diulangi lagi. Perjanjian kita adalah Pancasila. Tanggal 18 Agustus disepakati. Ya. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Inilah kesepakatan. Kenapa mau diganti? Bahkan udah jadi ADART oleh PDIP untuk dirubah karena mengacunya ke tanggal 1 Juni 1945. Padahal Soekarno sendiri sudah legowo. Apa bukti legowonya? Kembali kepada Pancasila dan Undang-Undang 45 itu, dengan dekret Presiden 5 Juli, dengan dijiwai Piagam Jakarta. Ya, itu sejarah yang sampai hari ini landasan, saya garis bawahi lagi supaya otaknya nyambung, landasan berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 45 itu dekret. Dan Undang-Undang Dasar 45 yang dimaksud bukan yang tahun 2002 yang karena diamandemen 4 kali, bukan itu. Ya, kembalinya kepada Pancasila bukan yang 1 Juni 45 tetapi 18 Agustus 45. Itu sejarah. Gimana cara bantahnya coba? Kalau ini masih dibantah juga, ya samalah kelakuannya dengan nenek moyang nenek moyangnya itu yang dulu itu yang kafir itu. Ini keturunannya begini. Ya. Ya, itu hal yang mendasar dari pesan moral Quran ini dahsyat sekali. Tidak terbantahkan logikanya. Siapa yang bisa bantah coba? Karena rentang waktu 15 abad itu bukan sebentar, 15 abad itu. Luar biasa, 1500 tahun. Ya, kalau mau tepatnya 1441 tahun. Ya, udah dahsyatnya luar biasa. Lama sekali. Tapi update hari ini nggak bertentangan dengan Quran. Ya, dan mereka adalah makhluk yang terburuk, yang menjijikkan. Jadi kita harus melihat dalam konteks kemanusiaan di sini, kan kemanusiaan yang adil dan beradab itu. Bagaimana kita mau melihat mereka orang yang adil dan beradab? Bagaimana? Sementara mereka kelakuannya mengingkari perjanjian, penipu, janjinya ingkar, omongnya bohong. Ya, maka disebut orang-orang itu munafik dalam kalau dia beragama Islam. Ya, jadi dalam konteks ini tidak sedikit pun ada unsur kepentingan saya atau apa. Ini saya menjelaskan logika Al-Quran. Kalau saya keliru ya luruskan saja. Oh nggak benar, yang benar begini ya mana. Coba bantah teori Osjubedil ini. Kan nggak ada sampai hari ini.
ya. Nah, oleh karena itulah pada kesempatan yang berbahagia ini, karena ini pencerahan malam-malam, ini hidayah yang menarik, maka untuk itu Allah mengingatkan, karena ini berkaitan dengan generasi, yaitu surat 4, berarti surat 4 ayat 9 ya, yang memperhatikan satu konsep generasi takwa ya, generasi yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Maka gagasan besar saya, gerakan besar ESM, Egy Sujana Mastal, kembali ke masjid, musola-musola, ramaikan, memakmurkan sesuai dengan perintah Allah, surat At-Taubah ayat 18, untuk memakmurkan masjid ya. Kemudian buat program yang sangat mendasar, yaitu upgrading ya, di-upgrade para pengurus masjid DKM itu dengan ASI, A-nya Al-Quran, S-nya sholat, I-nya infak, ASI. ASI dulu kita air susu ibu, tanpa ada makanan lain, 2 tahun kita menyusui air susu ibu kita, ya, kecuali yang nggak normal, itu tanpa suplai makanan apapun, tumbuh berkembang menjadi kedewasaan yang seperti sekarang ini. Nah, pertanyaan seriusnya, kini kita sudah dewasa, ya, bahkan menjelang uzur dan kemudian menuju kematiannya, apa ASI kita? Jawabannya adalah surat Fatir ayat 29. Tapi itu nanti kita lihat dulu generasinya dulu. Surat 4 ayat 9, baca. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. Kaulan sadida, ngomong yang benar, yaitu generasi perlu diperhatikan, dan spesifik Allah menyebut di situ kesejahteraan. Nah, kesejahteraan dalam perspektif tinjauan duniawi, sejahtera lahir setidaknya ada beberapa hal. 1, ukurannya pendidikan. 2, kesehatan. 3, perumahan. Ya. 4, pekerjaan. Ya. Itu paling tidak untuk mengukur orang itu sejahtera. Nah, kemudian sejahtera batinnya apa? Tambah 2 menurut saya. 1, pengamalan agamanya, dia terbebas dari segala macam ketakutan, betul-betul batinnya itu kalau mau bertuhan kepada Allah, ya betul-betul dia taat kepada Allah. Yang wanita misalnya mau pakai kerudung, pakai jilbab, jangan sekali-sekali di pekerjaannya diganggu. Ketika orang pakai jilbab, yang kalau sekarang pakai cadar dipersoalkan, itu mengganggu kesejahteraan batin ya, dari orang-orang yang beriman. Sama halnya teman-teman kita, saudara kita yang non, ya, bagaimana perasaannya? Kan tidak menyenangkan dalam kebatinannya itu. Nah, yang kedua, sejahtera batin adalah hiburan. Manusia nggak mungkin nggak perlu hiburan. Apakah hiburan dalam bentuk musik dan lain sebagainya, mungkin ada perdebatan, tapi substansinya adalah jangan musik dan liriknya yang membuat musyrik. Bangunlah, bikinlah satu seni hiburan, entah puisi, entah apa, yang membangkitkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah melalui hiburannya. Itu penting manusia. Ya, itulah untuk mengasah perasaan sehingga ada rasa halus. Ya, jadi kurang lebih 6 lah mengukur sejahtera itu. 4 berupa fisik, 2 berupa batin. Nah, ini yang Allah minta, jaga
generasi kesejahteraannya. Nah, persoalan seriusnya, siapa yang menjaga? Ya, secara individu ya diri kita sendiri. Secara kekeluargaan ya bapak ibu kita, terutama bapak serius. Nah, pertanyaan seriusnya, secara kelompok besar masyarakat, bangsa dan negara, siapa yang harus jaga? Siapa yang tanggung jawab? Presiden. Presiden. Dialah 3 pokok tugas presiden menurut Undang-Undang Dasar 45. Bisa dilihat di alinea 2, 3 ya. Kemudian yang keempatnya itu isinya Pancasila. Bahwa tugas pokok presiden itu 1, mencerdaskan kehidupan bangsa. 2, mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia. 3, menjaga tumpah darah rakyat Indonesia dimanapun berada. Ini tugas pokok presiden menurut konstitusi. Maka untuk itu konsep tahu diri ini penting. Ya, kita bangga. Sisi lain Bung Karno tahu diri tahun 65, nggak mampu mengatasi keadaan, kemudian tidak berperan lebih jauh. Ya, Soeharto 32 tahun menyatakan diri mundur. Habibie juga begitu, nggak mencalonkan lagi, mundur. Gus Dur juga begitu. Jadi 4 presiden almarhum ini semua orang-orang yang menurut saya secara tata negara orang-orang yang tahu diri. Nah, untuk itulah kita berkait kepada situasi yang paling aktual sekarang ini. Satu kondisi objektifnya mestinya konsep tahu diri itu berjalan. Tapi nampaknya tidak tahu diri, mungkin banyak faktor. Dia nggak bisa juga begitu saja mengundurkan diri karena konglomerat yang membantu, ya, yang mensuplai dana, tentu akan habis dananya atau merasa kehilangan yang begitu besar dari dananya. Jadi tetap mempertahankan. Bahkan bisa berlindung ke Cina, begitulah. Kesannya seperti itu. Nah, kita hanya bisa mengingatkan intelektual begitu, ya. Tolong konsep tahu diri ini dikedepankan. Karena ini bagian dari refleksi kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi kalau Anda tahu diri, Anda menjalankan sila kedua Pancasila. Itu betul kalau Anda ngaku Pancasila. Kan Anda ngakunya Pancasila, aku Pancasila. Nah, jalankanlah kemanusiaan yang adil dan beradab. Apa wujudnya? Tahu diri. Karena memimpin itu sederhana ukurannya. Kemampuan merubah keadaan dari tidak baik jadi baik. Dari keadaan yang nggak benar jadi benar. Dari pertumbuhan ekonomi yang lemah jadi meningkat. Katanya meroket. Mana roketnya? Ya. Jadi itu satu kondisi objektif yang mesti dimengerti sebagai pemimpin itu tahu diri. Itu negarawan berarti. Kalau nggak tahu diri, Anda bukan negarawan. Nah, ini konsep tahu diri yang perlu dibahas. Jadi surat Az-Zukhruf ini dikaitkan juga An-Nisa, dikaitkan juga dengan surat Al-Anfal tadi, digabung menjadi logika yang oscubedil, ya. Itu tidak lain tidak bukan adalah wujud keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Percayalah, konsep Islam ini inna dina indallahil Islam. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diredoi Allah, agama yang benar hanya Islam. Tidak bisa yang lain. Islam lengkap, ada personifikasinya, namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anda mau pakai ideologi apa? Bangga-banggain Pancasila. Siapa? Personifikasi wujud dari orang yang namanya Pancasilais. Siapa? Enggak ada. Ya. Tapi kalau Anda tanya kepada Islam, ada namanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Anda tanya komunis siapa? Karl Marx? Nggak ada. Mau tanya siapa? Liberalis kapitalis siapa? Ya, Adam Smith, David Ricardo, atau siapa yang dianggap paling mumpuni dari teori Robert Malthus atau apa? Nggak ada. Ya. Hanya Islam yang the best, ya, karena dia bukan produk manusia, dia Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, yang perlu kita imani dan kemudian kita takwa kepadanya. Kalau Indonesia bertakwa, dunia pasti bertakwa, pasti. Ini selalu saya ulang-ulang, karena infrastruktur suprastrukturnya mendukung, doanya ada, kemudian negara oki kurang lebih ada 106 negara. Coba dengan gagah mayoritas orang beragama Islam ada di Indonesia, presidennya tampil dengan gagah menghimbau negara-negara oki, ya, yang minimal yang sepaham betul-betul, pasti terpengaruh dunia, nggak mungkin enggak. Ya. Nah, inilah disebut khilafah dalam bentuk sistem, bukan Indonesia jadi satu provinsi, tetap kita negara, ya, mengatur apa yang utama, ekonomi. Yang utama itu apa? Misalnya mata uang, bagaimana kita sepakat dengan dinar, ganti itu rupiah dengan dinar, ya, yang nggak akan pernah bisa berubah. Dan dirham itu pasti stabil ekonomi, karena dibuktikan seperti harga kambing 1 dinar atau 2 dinar gitu zaman Rasul. Sekarang 1 dinar juga, ya, harga kambing itu kurang lebih 2,5 juta, 3 jutaan. Nah, untuk itu nggak pernah ada inflasi dan lain sebagainya yang membuat kita ini atau devaluasi, yang nggak ada. Jadi dahsyat, karena yang ngatur itu Allah. Inilah sistem khilafah. Kemudian fakta militernya, NATO kok bisa? Kenapa kita nggak bisa negara-negara Islam punya satu kekuatan militer? Kenapa kita terkooptasi, ya, oleh kekuatan asing dan asing? Ya, mestinya kita punya kekuatan sendiri, kaum muslimin. TNI kita kan patut dibanggakan. Siapa yang nggak bangga dengan ada Kopassus yang dahsyat, yang bisa kita harapkan menjaga kita semua. Ya. TNI Polri juga begitu, ada kekuatan BRIMOB-nya. Tapi sayangnya yang diperangi rakyatnya sendiri, sedih kita, ya, tangkepin, dituduh teroris dan lain sebagainya. Nah, kemudian apalagi sebagai khilafah yang untuk kebersamaan kaum muslimin ini, tanpa malu atau memperbandingkan, pemahaman sederhana saya, Vatikan itu sistem khilafah itu, Vatikan. Ada duta besar. Kalau di Jakarta, saya ingat saya depan Gambir itu ada kedutaan besar Vatikan. Semua mengacu kepada Paus. Itu kan khilafah. Kok nggak dilarang? Ya. Kok kita bisa bicara khilafah sekarang dikeluarin perpu nggak boleh? Gimana sih otaknya? Kok benci sama Islam? Kenapa kalian benci sama Islam? Ya. Nah, untuk itulah khilafah itu produknya Allah, bukan HTI. Allah yang punya produk. Jadi kalian menentang Allah, ya, melawan Allah, nggak mungkin menang. Habis kalau kalian diciptakan oleh Allah, gimana sih? Tahu diri lah makanya. Ya. Jangan ikutin nenek moyang tadi itu yang nggak ada ilmunya. Ya. Dan itu sudah diterangkan dengan sangat dahsyat, sangat jelas. Ya. Tapi Quran mengatakan mereka tetap tidak beriman. Saya dianggap tukang sihir karena menyihir pakai Al-Quran. Ya. Padahal tukang sihir itu mereka. Sihir itu kan cenderung sifatnya negatif. Ya. Jadi hal-hal yang negatif, yang nggak benar jadi benar, nah itulah sihir. Kalau saya nggak dong, saya menerangkan kebenaran itu sendiri.
Karena tanpa saya pun kan kebenaran Quran nggak pernah berubah, nggak berkurang. Ya. Jadi dengan demikian kesadaran utama kita sekarang adalah bagaimana beriman dan bertakwa kepada Allah, dan dunia pasti bertakwa. Itu garansi. Kemudian generasi ke depan akan menjadi generasi yang beriman dan bertakwa kepada Allah dengan ditopang oleh program yang amat sangat jelas. Surat Fatir baca di surat 35 ayat 29. Ini yang harus diajarkan. Ini yang harusnya kurikulum Departemen Pendidikan dan Departemen Agama atau Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan satu. Dalam paling tidak satu kurikulum. Sehingga tidak seperti sekarang sekuler. Ya, Ibtidaiyah, Sanawiyah, Aliyah, IAIN, sekarang UIN. Ini di bawah Kementerian Agama. Jurusannya akhirat. Sebelah sini SD, SMP, SMA, mungkin dari PAUD gitu ya. SD, SMP, SMA, universitas di bawah Mendikbud atau Kementerian Pendidikan dan Budaya sekarang. Jurusannya duniawi, memisahkan. Nggak pernah juga dibahas ini. Mestinya tidak mengurangi hormat, tidak bermaksud nyuruh-nyuruh. Sudi kiranya kalian yang punya organisasi besar, Muhammadiyah, NU, duduk bareng, mikirin bangsa ini. Ya, jangan bersaing yang nggak penting. Dulu kalian tuh nyambung kok di Masyumi, Majelis Syuro kaum muslimin ya, kompak bagus ya. Coba bicarakan tentang sistem pendidikan yang utuh. Inilah saatnya umat Islam bersatu. Momentum ini melalui adanya rancangan undang-undang HIP ini, mau diganti PIP juga ini entry point atau trigger dari Allah untuk kalian tuh berpikir kepada ajaran Islam. Beriman dan bertakwa kepada Allah dengan sesungguhnya. Itu poin penting yang mesti dipahami. Setidaknya ada 3. Anda harus lebih yakin kepada Allah dan Islam. Robitu billahi robba, wabil islami dina, wabil Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nabi. Ya, itu Allah Tuhan kita, Islam sistem kita, Nabi Muhammad teladan kita. Itu udah jelas, harus tambah yakin. Yang kedua, tambah beriman. Ya, iman seiman-imannya, yakin betul. Yang ketiga, tidak ragu-ragu. Ini kata siapa? Bukan saya, Allah yang bilang. Ya, nanti bisa dilihat surat ke-74 ayat 31. Bacalah Al-Quran, ya, pelajarilah sebagai satu kekuatan yang dahsyat. Anda bayangkan kalau NU Muhammadiyah bicarakan pendidikan yang begini, udah maju luar biasa Indonesia. Ya. Iman dan takwa, kemudian terampil, cerdas, dan juga militan. Itulah anak didik yang harus muncul. Itulah generasi yang diharapkan oleh Allah. Seperti surat An-Nisa ayat 9. Ya. Tapi kita nggak melihat tokoh-tokoh itu serius bicara sistem pendidikan yang ke depan ini untuk anak bangsa ini seperti apa. Saya nggak melihat sampai sekarang. Saya menyedihkan. Nah, oleh karena itulah saya mulai dari PPMI. Saya mikirin buruh, pekerja yang kurang lebih jumlahnya 95 sampai 100 juta orang, ya, tenaga kerja ini. Dan sekarang ini banyak pengangguran, kurang lebih ada 15 juta orang nganggur gara-gara COVID-19. Ya, jangan dikira enggak, ini data yang bisa dipertanggungjawabkan. Ya, untuk bisa kita membicarakan bagaimana orang nganggur coba. Potensi kriminalitas meningkat, orang nganggur nggak punya uang gimana? Pasti nimpe atau apa, nipu banyak. Nah, susah lah jadi orang benar di negeri kita ini. Ya, cari kerja susah. Banyak orang munafik.
gara-gara kalian tidak mau pakai Al-Quran. Oleh karena itulah Allah berikan, coba dibaca surat Fatir ayat 29. Fatir surat 35. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah Al-Quran dan melaksanakan sholat dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepadanya dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perdagangan yang tidak akan rugi. Jadi hanya Al-Quran tiap hari dibaca, terus tanggung jawab pemerintah apa coba? Asal Anda tahu 73% rakyat Indonesia yang muslim tidak bisa baca Quran. 73%, mengerikan. Ini cuma 27% itu pun masih ada yang banyak nggak benar dan tidak ngerti, cuma sekedar baca doang. Kalau sholat cuma 25% yang sholat. 75% rakyat Indonesia yang muslim tidak sholat. Nah kalau cuma ansih katanya nanti Pancasila dijadiin pembinaan ideologi Pancasila, pertanyaan saya, bagaimana orang yang tidak sholat Pancasilais nggak? Kan susah kalian jawab. Ya. Kalau tanpa ajaran Islam kalian nggak bisa jawab, nggak bisa apa gimana? Ya pasti jawabannya tidak Pancasilais dong. Kenapa? Karena bertentangan dengan sila pertama, ketuhanan Yang Maha Esa. Nah karena ajaran Islam ada surat Al-Kafirun, ya, lakum dinukum waliyadin, yang tidak sholat gimana? Ya tetap Pancasilais. Kenapa? Karena beda agama. Lakum dinukum waliyadin, itu kecerdasan yang luar biasa Al-Quran itu, ya, mampu mentoleransikan dirinya, konsep besarnya, sehingga masyarakat tidak bertikai. Mau kafir silahkan kafir, ya, lakum dinukum waliyadin. Itu kan toleransi yang paling top gitu loh. Padahal Allah itu maha kuasa. Ya, siapa yang nggak mati coba? Kullu nafsin dekatul maut. Nggak ada, mau agamanya apapun ujungnya mati gitu. Ya. Jadi oleh karena itulah saudara-saudara, iman dan takwa itu penting. Ya. Dan ajaran Islam itu tidak bisa dilepaskan dari nilai-nilai Pancasila. Pancasila mati tanpa ada ajaran Islam. Tidak mungkin hidup. Bagaimana caranya? Mengukur kebenaran, mengukur segala hal tadi secara ideologi. Tentang waris saja, siapa yang bisa jawab waris? Kalau kita punya harta terus meninggal, kemana? Caranya gimana? Ya. Nggak ada yang bisa menjelaskan. Detil itu Islam. Perkawinan, nggak ada konsep perkawinan kecuali Islam. Ya. Coba bayangkan kalau nggak ada ajaran Islam, ngaco kita, adik kakak bisa saling kawin bisa, ya, barbar dan lain sebagainya, aurat juga, ya, cuma Islam yang sempurna untuk itu, menutup aurat. Dulu cadar dihina-hina, sekarang semua pada pakai cadar, pakai masker, itu kan pakai cadar itu, ya, Allah buktikan gitu. Oleh karena itulah Islam ini luar biasa, hebat, dahsyat. Ya. Cuma orang-orang yang bodoh dan sombong yang menolak Islam. Garis bawah itu bodoh dan sombong. Bodoh alias oon dan sombong. Sombong itu menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Itu kata Rasulullah Muhammad SAW. Jadi perspektif kita berbangsa dan bernegara, jangan sekali-sekali mengganggu nih Pancasila, karena itu isinya adalah ajaran Islam. Tanpa ajaran Islam, orang non-muslim tidak bisa hidup, karena bertentangan dengan sila pertama. Hanya ajaran Islam yang memberi jalan keluar. Mereka hidup, mereka berdamai, mereka betul-betul tadi Allah berikan kasih kehidupan yang baik. Di tingkat pejabat boleh jadi pejabat, di tingkat TNI boleh jadi TNI, boleh jadi Polri, ya. Jadi luar biasa, itulah kebinekaan tunggal ika, ya. Kita betul-betul mengerti di dalam berbangsa dan bernegara. Nah ini kalau presiden nggak ngerti ini kan nauzubillah, kasihan sekali.
menghina nggak boleh, tapi ketawain boleh. Ketawain aja lah. Lucu. Akhirnya saudara-saudara, saya sangat mendambakan Indonesia bertakwa. Karena Indonesia bertakwa, janji Allah, barokatin fi samawati wa ma fil ardh. Allah datangkan keberkahan dari langit dan bumi. Itu surat Al-A'raf ayat 96. Ngajilah, bacalah Al-Quran, ya, terus sholat, kemudian infak. Nah, ini waktunya nanti mungkin besok kita lanjutkan insya Allah. Semoga Allah ridho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd.